Kita lanjut lagi, bulan November. Apa temanya? Iya, dia lupa temanya apa. New habit as disciple. Yes. Kalau taruh mic di situ si Nesya ketutupan. Sudahlah. Nah, tema hari ini adalah new habit. Tema bulan ini adalah new habit as disciple. Udah berkali-kali gue bilang sebagai pengikut Kristus, kita punya kebiasaan yang harusnya berbeda dengan kebiasaan orang-orang dunia. Makanya Yesus bilang, kamu bukan berasal dari dunia ini, karena itu dunia ini membenci kamu. Kenapa? Karena kamu beda. Beda dalam artian kita punya nilai kerajaan sorga yang lebih benar daripada orang dunia. Itu sebabnya kenapa orang dunia nggak suka sama kita, karena hal itu. Kalian bisa bayangin, misalnya satu kelas nih, kalian yang sekolah nih, satu kelas semuanya pecontek semua, tukang nyontek semua, kecuali satu orang, kamu gitu. Kalian akan dibenci karena kalian nggak nyontek. Kenapa? Karena kalian beda. Bedanya ke arah mereka itu negatif, kalian positif sendiri. Dan lucunya ada orang-orang yang membenci kita bukan karena kita salah. Banyak orang membenci kita karena kita benar. Itu yang sering terjadi. Kita dibenci nggak selalu karena kita salah. Ada orang yang dibenci karena dia salah kan? Ah, lu bikin salah melulu, lu rese melulu, gini. Tapi ada orang dibenci karena kita benar. Gua sering kali dibenci sama banyak hamba Tuhan. Sorry, gue nggak bisa bilang hamba Tuhan karena jabatan mereka pengurus doang. Banyak para pengurus gereja benci gue karena gue kasih tahu kesalahan mereka. Tapi alih-alih mereka bukannya bertobat, malah mereka kumpulin massa untuk ngebenci gue. Itu aneh. Dan ya I don't care sama gitu. Gue nggak peduli lu mau benci gue apa enggak, karena firman Tuhan bilang emang kita harus jadi terang. Kita harus menerangi segala sesuatu. Nah, masalahnya ketika kita kayak kita sekarang nih, si Nesya misalnya kayak gini kan, gue tutupin gelap gitu kan, nggak kelihatan apa-apa. Tapi ketika kita buka terang, ternyata wah ada belek kelihatan gitu kan. Lalu nggak senang karena ada belek. Kalau kelihatan ada belek, beleknya lu buang. Bukannya malah benci orang yang ngasih lihat, ada belek tuh. Aneh nggak sih? Tapi banyak orang yang justru ngebenci kita karena kita kasih tahu, ada yang salah di lu, benerin. Kita alih-alih kita orang ini terima kasih sama kita malah dibenci karena kita kasih tahu kesalahannya. That's why kenapa banyak orang nggak siap menerima kebenaran. Kenapa banyak orang nggak siap terima terang. Ya karena itu. Dan makin kesini, wow, gue ngelihat banyak orang-orang gue kenal makin aneh. Kemarin baru ada kabar ada yang meninggal seorang. Ya gue nggak tahu dia hamba Tuhan apa enggak, dia nggak ada gelar soalnya. Pokoknya orang Kristen lah. Meninggal kena COVID karena belakangan dia ikut kegiatan doa yang di Monas segala macam beberapa waktu terakhir. Dan itu emang ada kegiatan di Monas yang rame-rame itu loh, berdoa buat bangsa. Ini lagi pandemi, mereka malah kumpul sekian ratus orang. Dan setelah itu, ini kayak sekarang kayak udah 2 minggu kemudian kan, orang ini meninggal kena COVID. Gua mau prihatin juga bingung gua. Salah lu, lagi pandemi gitu, seolah-olah kayak gini. Enggak lah, yang kena COVID mah itulah yang mereka yang di Wisma Atlet lah. Sini enggak lah, kita nggak percaya dalam iman dengan Tuhan, nggak bakal kena, mati. Gua jujurnya gini, ini berita duka beneran, dia orang meninggal. Maksudnya gue nggak kenal dia, tapi beberapa teman-teman hamba Tuhan kenal dia sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Tapi mati konyol nggak sih kayak gitu? Dibilang jangan ngumpul karena masih ada COVID, masih ada pandemi, malah ngumpul bawa-bawa nama Tuhan. Akibatnya kalau cuma kena tular COVID doang nggak apa-apa, ini meninggal. Gue mau bilang sorry ya kalau kasar, gue pengen bilang syukurin juga, ya Allah ini nyawa gitu loh, udah hilang. Maksud gue mau berapa orang lagi yang mati sampai sadar nih semua orang Kristen di Indonesia kalau COVID itu real. Ya entah vaksinnya ada konspirasi apa enggak, ya itu gue I don't care lah, gue nggak terlalu gimana. Tapi COVID is real gitu loh, jangan main-main gitu loh. Itu yang terlihat, yang terjadi. Makanya kenapa kita harus punya habit, kebiasaan sebagai pengikut Tuhan yang sesungguhnya, pengikut Kristus yang sesungguhnya, supaya kita jangan nyesel kalau kita cuma kepentok kepala, benjol selesai. Tapi kalau sampai mati, kita matinya sebelum kita bertobat, itu yang urusan. Ini yang panjang banget jadinya. Nah, hari ini gue kasih judul tema sharing hari ini adalah kepercayaan penuh pada Tuhan.
Kepercayaan penuh pada Tuhan. Bayangin, misalkan gua percaya nggak sama Livi? Percaya banget gua. Gue percaya Livi buat handle buat megang semua keuangan gue gitu. Gue dapat duit dari, pokoknya abis khotbah dikasih amplop, Pak terima kasih pelayanan gue terima, gue langsung lempar ke Livi. Gue percayakan uang itu ke dia. Gue percaya dia nggak bakal nilep uang itu atau dia pakai hanya untuk kepentingan. Gue percaya sama dia. Gue percaya sama dia. Gue bilang, lapar nih, besok nggak mau makan di luar ah, masak aja ya. Gue percaya dengan masakan dia. Ya besok ke puncak yuk. Tapi aku yang nyetir ya, gue nggak percaya sama dia, gitu. Kalau itu lain cerita, gitu ya. Jadi gue nggak percaya penuh sama dia. Kenapa? Repot urusannya. Saya belum berniat untuk bertemu dengan Bapak yang di surga dalam waktu dekat, gitu. Masih ada banyak tugas, gitu. Tapi gue percaya penuh untuk hal yang lain. Nah, percaya penuh sama Tuhan itu adalah percaya tanpa syarat. Apapun yang Tuhan perintahkan, percaya aja. Dulu ada kejadian gini, di militer itu kalau jenderalnya ngomong apapun, tentara di bawahnya harus nurut apapun yang disuruh. Nah, dulu ada kejadian begini. Dan satu orang dites, soalnya katanya apa gitu, badannya lemah atau apa. Kalian harus nyebrangin sungai. Sungainya agak deras gitu. Tapi jangan sampai tenggelam, karena kalau sampai tenggelam udah kalian nggak bakal bisa selamat, susah selamatnya gitu. Oke, ada satu orang calon tentara tapi nggak bisa berenang. Tapi disuruh, lu harus terjun. Jadi terjunnya bukan sungai yang kepotong gitu ya, emang kayak ada bibir pantainya gitu loh, tapi bukan pantai, bibir sungai ya berarti ya. Dia jalan-jalan, pas masuk semata kaki, terus dia jalan lagi buat nyebrang, sedengkul, dia udah aduh gimana nih, jalan sampai ke pinggang, makin tegang, terus jalan, Pak, saya nggak bisa berenang nih, jalanin katanya. Lakuin pokoknya perintah ini gitu. Tapi Pak saya nggak bisa berenang, lakuin. Dia nurut aja. Percaya penuh, dia percaya ya udah. Terus udah panik, baru tengah-tengah ini lagi, tengah-tengah sungai lagi. Aduh, kalau gue mati-matilah ya udahlah, gue pengen jadi tentara, tapi kalau kayak gini caranya mati ya udahlah, matilah. Jalan sampai seleher, ya udah. Dia jalan terus sambil merem. Jalan sampai tiba-tiba udah, oke, berhenti. Pas melek udah nggak ada air. Ternyata itu sungai dalamnya emang cuma segini doang, gitu. Dia percaya aja sama jenderalnya. Sama jenderal percaya aja gitu loh. Nah, sama Tuhan kadang-kadang kita disuruh loncat jurang. Sometimes Tuhan nggak aja. Sometimes Tuhan cuma ngomong loncatin jurang. Tuhan kadang-kadang nggak kasih tahu loncat jurang, tenang aja nanti akan ada burung elang yang akan Tuhan nggak selalu bekerja seperti itu. Tuhan selalu ngedidik kita. Kadang-kadang Tuhan bawa kita ke satu tempat yang kelihatannya tandus gitu. Tapi sebenarnya ada tujuan yang lebih baik dari itu semua, dari yang kita nggak tahu. Kita nggak pernah tahu tujuan Tuhan itu apa. Tapi di situ kita diajarin buat percaya penuh sama Tuhan. Lu percaya nggak sama gua? Kalau percaya, jalanin. Lu udah menyerahkan hidup sama Tuhan kan? Ya udah, jalanin gitu. Jadi tema hari ini adalah kepercayaan penuh pada Tuhan. Di sini siapa yang pernah doa supaya Tuhan berkati kalian? Ada yang pernah doa nggak kayak gitu? Ya, Tuhan berkati. Gua pernah. Pernah? Supaya Tuhan berkati gitu. Terus gimana? Beneran diberkati nggak? Kadang-kadang. Tapi pernah dong berarti kan? Pernah diberkati kan? Diberkati dengan cara apa? Dapat berkat yang plek langsung sesuai dengan yang kita mau, cuma-cuma, atau dapatnya dari kerjaan? Karena kerjaan itu terus dapat duit, terus kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita doain itu. Tiba-tiba kerjaan banyak, kekumpul aja. Oh, berarti bukan barang yang bukan barang yang lu mau terus Tuhan kasih barangnya, enggak kan? Tapi dari kerjaan ya. Kamu pernah nggak? Yang kayak Koko pernah cerita di Tuti gitu, kayak lagi pengen makanan nih, terus tiba-tiba ada yang ngasih. Oh gitu. Nah, cara Tuhan berkati kan emang banyak cara kan. Tapi yang gua tahu ada dua jenis. Satu, barang yang lu minta beneran Tuhan kasih persis kayak gitu, atau Tuhan berkati kita dengan pekerjaan sehingga kita dapat pemasukan, sehingga kita bisa beli barang itu. Itu yang selalu terjadi sama gue berdua sampai hari ini. Belum pernah ada ceritanya Tuhan, gue minta mobil, dikasih mobil. Enggak. Tuhan kasih gue kemampuan, kerjaan segala macam, sampai gue bisa beli mobil itu. Gue nggak pernah. Tapi gue denger cerita temen gue tuh kurang ngajar, enak banget ya. Dikasih mobil langsung atas namanya. Kadang-kadang ada yang dikasih rumah. Wah, beda, kasih karunianya beda. Tiap orang kasih karunia tiap orang tuh beda-beda. Nah, sekarang gini, ketika Tuhan beneran berkati kita, kamu kan masih makanan ya, coba minta yang lebih gede deh.
Ya urusan Tuhan kasih apa enggak kan belakangan, kan urusan minta dulu kan ya. Ketika diberkati, ketika lu mendapatkan hal yang lu mau, ketika lu mendapatkan barang yang lu mau sesuai dengan yang lu doain, lu dapetin barang yang lu mau, pertanyaan selanjutnya adalah lu jadi makin deket sama Tuhan atau makin jauh sama Tuhan? Kan gitu kan? Cuma dua hal yang terjadi nih. Ketika yang lu doain itu dijawab Tuhan, doain itu maksudnya berkat, lu minta berkat, nggak salah itu orang minta berkat kan? Pertanyaannya, lu makin jauh dah sama Tuhan atau makin dekat? Itu pertanyaannya. Karena seperti perumpamaan rumah dengan dua dasar yang berbeda, itu sama-sama dapat berkat. Tapi yang satu hancur, satu masih tegak berdiri. Sama-sama berkat itu, sama-sama air, sama-sama hujan. Nah, di situ pertanyaannya. Gitu. Ada hal klasik yang selalu terjadi dalam hidup orang Kristen. Ketika ekonominya lagi standar aja nih, kayak lagi ya nggak kaya, nggak miskin, tapi ya gitu, kayak ada hal yang lu mau tapi lu nggak bisa capai karena ekonominya nggak terlalu bagus-bagus amat lah gitu. Ini ketika keadaannya seperti itu, mereka rajin cari Tuhan. Rajin cari Tuhan. Mereka sering berdoa, ikut persekutuan ini. Wah, ibadah gereja belum buka, dia nongol duluan. Nggak ada yang minta bantuin, dia bantuin, beresin segala macam. Wah, terus sering berdoa supaya diberkati gitu. Malah dalam doanya tuh ada satu kalimat yang rohani banget gitu loh. Berkati kami Tuhan supaya kami bisa jadi berkat buat orang lain. Kelihatan mulia sekali gitu loh. Kelihatannya mulia, keren doanya. Tapi ketika berkat itu datang, respon orang ini biasanya setelah itu nggak seperti yang mereka doakan sebelumnya. Ketika berkatnya datang, mereka jadi jarang ke gereja, mereka jadi jarang ikut persekutuan, jadi mulai mundur gitu. Jarang baca Alkitab, jarang doa pribadi. Karena apa? Karena doanya sudah dijawab. Ini klasik terjadi. Ini klasik yang terjadi. Tapi yang lucu, ada yang terjadi justru kebalik. Ketika lagi diberkati, kaya banget, dia cerita ke orang-orang gereja, Tuhan tuh berkati saya begini, rajin ke gereja, perpuluhan gede segala macam. Pokoknya dia cerita, selalu jadi kesaksian kalau Tuhan itu berkati saya. Tapi ketika Tuhan izinkan berkat itu agak ditarik, dia malah menyalahkan Tuhan dan dia menjauh dari Tuhan. Itu ada juga. Ada ya? Jadi nggak ada patokan khusus, orang terima berkat bakal menjauh apa mendekat. Nggak ada. Dua-duanya ada kejadian ini. Intinya orang ini satu, yang satu nggak siap diberkati, yang satu nggak siap berkatnya ditarik. Ayub, berkatnya ditarik itu. Dia kan lagi sebagai orang terkaya di daerah timur. Itu kan paling kaya Ayub. Ditarik berkatnya sama Tuhan. Yang kelihatan aslinya siapa? Istrinya yang kelihatan aslinya. Wah, ini Tuhan lu nih yang bikin miskin nih, kutukin Tuhan lu, terus mati aja. Itu istrinya. Ayubnya mah tetap stay sama pendapat, sama pendirian dia. Sometimes kita harus diuji sama gituan. Gue pernah bilang gini, gue nggak ada masalah sama duit. Maksudnya gue ketemu duit di ATM punya siapa, gue bakal balikin. Kalau gue nggak tahu punya siapa, ini gue bakal bawa ke teller, Pak, ini ada duit, dia nggak ada masalah sama duit. Tapi gue nggak pernah tahu suatu hari nanti kalau misalnya ada orang kasih gua duit 1M di meja, plek, ini buat bapak gitu. Ingat ya, ini buat bapak, bukan ini buat gereja bapak. Enggak, itu gua sedih gua kalau kayak gitu. Jadi gua lebih suka ini buat bapak gitu. Gitu. Itu gua nggak tahu hati gua bakal berubah apa enggak. Gua nggak tahu, tapi yang gua tahu, gua soal duit gua nggak terlalu bermasalah. Karena soal duitnya biasanya cuma kayak ya 1-2 juta kayak gitu doang. Gue nggak tahu nih kalau depan mata gue, Pak, makasih buat pelayanan, Pak, ini berkat buat Bapak. Dikasih amplopnya amplop coklat, tau gak sih? Bukan amplop yang kecil, amplop coklat. Pas dibuka 200 juta. Gue nggak tahu hati gue bakal berubah apa nggak saat pada waktu itu. Gue nggak tahu. Tapi selama hati gue belum berubah, gue bakal terus bagiin kebenaran ini, supaya kalau terjadi suatu hari nanti hati gue berubah, kalianlah yang bertugas buat ingetin gue. Selama hati gue belum berubah nih, kan kadang-kadang orang kalau udah hati berubah, ada aja tuh ide buat ngeles-ngeles supaya membenarkan tindakan kita yang salah, kan? Kamu harus membeli perpuluhan. Tapi saya gereja yang lain, yang mana aja sama, di sini lebih memerlukan, kamu harusnya ke sini. Wah, ada aja gitu. Supaya berkat tingkap-tingkap langit Tuhan dibuka, supaya berkatnya langit tidak menjadi tembaga dan berkatmu yang dibawa dipagut oleh belalang pelahap gitu. Ada aja gitu istilah-istilah rohani supaya
gue mendapatkan sesuatu yang gue mau dari jemaat. Ada banyak hamba Tuhan kayak gitu. Di sini nggak ada gitu. Ya kebetulan di sini hamba Tuhannya cuma gue, makanya gue bilang nggak ada gitu. Nggak ada. Gitu. Ya, kita buka firman Tuhan di Pengkhotbah 3 ayat 10 sampai 11. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Berkat nggak selalu berbicara tentang materi. Berkat nggak selalu berbicara tentang itu. Harta, barang-barang mewah, kendaraan bagus, kamera keren. Kameramen dia soalnya. Rumah impian dan sebagainya itu termasuk berkat gitu. Nggak melulu yang berbau duit, maksud gua. Nggak melulu yang duit, nggak melulu gitu. Berkat itu nggak gitu. Tapi bisa aja berkat itu juga berbicara tentang pergaulan. Dulu mungkin Cooper nih kurang temen gitu kan, terus berdoa supaya dapat banyak temen, malah salah pilih pergaulan. Tapi karena fokus utamanya ada di cari temen, mereka mengabaikan hal yang lebih utama, yaitu hubungan dengan Kristus. Ingat ya, yang bisa memberkati manusia itu bukan cuma Tuhan loh. Iblis juga bisa memberkati loh. Tuhan tuh memberkati untuk kekekalan, iblis memberkati untuk keterpurukan. Berapa banyak orang yang kerja, tajir, makin kaya, tapi dia nggak tahu keadaan istrinya, keadaan anaknya. Anaknya bunuh diri karena kurang perhatian orang tua. Anaknya minta duit, dikasih, tapi orang tuanya ini nggak pernah ada buat anaknya. Akhirnya pelarian anaknya kemana? Ke narkoba bisa, pergaulan bebas yang salah bisa, digoblok-goblokin orang bisa. Cewek-cewek biasanya sih, ya nggak apa-apa lah. Gue tahu gue dibegoin, yang penting gue punya orang yang selalu di dekat gue, yang dengerin gue. Abisnya orang tua gue nggak pernah ada buat gue. Ada yang kayak gitu. Jadi itu berkat kan, orang ini kaya kan, berkat kan. Tapi yang berkati siapa? Bukan Tuhan itu mah. Yang berkati itu iblis. Iblis bisa kasih berkat. Tema besarnya iblis apa? Yang penting lu jauh dari Tuhan. Itu tema besarnya iblis. Sekalipun iblis harus memberkati kita dengan luar biasa, yang penting lu jauh dari Tuhan. That's why kenapa kalau lu dapat berkat, tapi membuat hubungan lu sama Tuhan makin longgar, lu harus introspeksi diri. Harus introspeksi diri. Kalau pergaulan lu membuat hubungan lu sama Tuhan makin jauh, introspeksi diri. Lu salah gaul mungkin. Apapun lah yang membuat hubungan kita makin jauh. Kalau istri lu membuat hubungan lu jauh dari Tuhan, marahin istri lu karena nggak boleh cerai. Kalau suami lu gitu, kalau suami lu bikin lu jauh dari Tuhan, lapor pendeta lu. Karena kalau suami bikin jauh dari Tuhan tuh repot, biasanya dibabat balik sama suaminya. Kadang-kadang suami lebih pintar ngomong kalau dalam hal ini. Semuanya butuh hikmat, semuanya butuh hikmat. Jadi ingat, segala sesuatu yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan itu segala sesuatu yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan, kita harus introspeksi diri. Antara kita ubah cara kita mengelola itu, atau kita jauhi itu. Ya, kalau pergaulan gini, pergaulan ini membuat lu makin jauh dari Tuhan. Tapi entar dulu, cek dulu, apakah pergaulan ini membuat lu jauh dari Tuhan, atau lu belum pernah sebut apa kegiatan lu yang rutin biasa lu lakukan. Ada orang-orang nih yang hari Minggu nih ngajakin pergi terus nih. Aduh gimana ya, tapi temen gue, tapi lu nggak pernah kasih tahu kalau hari Minggu lu ke gereja. Begitu lu kasih tahu, sorry deh, gue udah nggak bisa nih, soalnya gue sebenarnya gue tiap Minggu tuh harus ke gereja. Ada temen lu yang langsung ngerti, oh ke gereja, oh ya udah kalau gitu jangan hari Minggu. Ada yang kayak gitu, atau jangan di jamnya dia ibadah. Ada yang kayak gitu, ngerti. Tapi kalau ada orang-orang yang pergaulannya membuat, elah sekali-sekali nggak ke gereja, udah putusin aja hubungan sama dia. Ya karena dia menghargai kehidupan kerohanian lu. Temen kayak gitu bukan temen, udah. Itu jebakan iblis. Jadi harus diintrospeksi diri. Kadang-kadang ketemu bos, ketemu klien juga. Ada satu temen gue, drummer, orang Gajah Mada. Dia sampai stres karena kerjaan dia nge-treat klien dari luar negeri untuk
supaya dia bisa seneng sama perusahaan ini dan bisa kasih terus prospek segala macam kerjaan. Tapi masalahnya tiap kali si klien ini datang dari luar negeri, orang ini orang luar, mereka selalu minta disediakan pelacur. Tapi ini teman gue nih anak Tuhan banget gitu loh, dia sampai stres. Sampai pernah dikasih pembelaan gini, bukan pembelaan, maksudnya kayak apa ya, nasehat. Lo enggak dong, lo nggak salah dong kalau lo cariin pelacur buat klien lo, kan lo di bawah otoritas dari bos lo yang nyuruh, bukan lo yang dosa dong. Tapi beratnya kan gini, lo berhubungan sama pelacur masalahnya. Neng, berapa? Long time, short time gitu, atau di mana gitu, di Alexis kan, di mana gitu kan. Masalahnya kan lo yang berhubungan, lo jadi tahu semua channel-channel, tau gak sih? Harusnya lo nggak tahu, lo jadi tahu. Tapi ya puji Tuhan orang ini memutuskan untuk berhenti dari kerjaan itu sih. Dia tahu kalau dia mungkin nanti dia soalnya gini, takutnya gini. Oh, lu kalau mau kita panjang nih ada bisnis gede nih. Ini investasi 30M. Tapi pesenin gua pelacur 4. 3 buat kita, 1 buat lu. Lu juga harus main dong, nggak bisa gitu dong. Kita harus have fun bareng-bareng. Kayak gimana? Apakah ini masih bisa disebut? Ya kan gua disuruh sama bos gua. Oh terus gue di bawah dia, ya sudah, apa boleh buat Yuneng? Ya kan nggak bisa gitu loh, nggak bisa gitu kan. Akhirnya memutuskan untuk berhenti gitu. Makanya kenapa kita harus introspeksi diri, harus pinter-pinter ngecek dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman gitu, atau termasuk sama bos. Ada juga orang yang sampai berhenti dari kerjaan karena gini, dia selalu diminta melakukan pembukuan ganda supaya bisa menghindari pajak. Dia nggak mau ada nilai-nilai sesat di situ, makanya dia keluar. Tapi menurut cerita, setelah dia keluar, dia malah direkrut sama satu perusahaan yang gajinya jauh lebih gede. Ada lah pertolongan dari Tuhan, nggak mungkin nggak ada. Wahyu, pasal 2 ayat 5. Kitab Wahyu adalah kitab yang penuh dengan kejutan. That's why kenapa namanya Wahyu gitu loh. Hey, mau pergi makan nggak? Steak, enak banget, harganya murah. Wahyu gitu. Kayak gitu ya. Wahyu pasal 2 ayat 5. Ini nggak ada ketawa nih, garing nih gue jadi. Gitu. Dia ketawa pakai chat sih dia nih. Pakai chat. Wahyu pasal 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku, kata Tuhan, akan mengambil kepadamu dan aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ini firman Tuhan datang kepada jemaat yang di Efesus. Jemaat Efesus ini rajin ke gereja, rajin pelayanan, rajin semuanya yang berbau kerohanian. Tapi dibilang apa? Ingatlah, lihatlah betapa dalamnya kamu telah jatuh. Mereka telah kehilangan kasih yang semula. Alasan pertama mereka ikut Tuhan, mereka lupa. Dan ini dibilang gini, kaki dian itu merupakan lambang kehadiran Tuhan. Kaki dian itu tau gak sih? Yang lilin itu loh, yang Z gitu, gini, terus ada kaki. Nah, ada lampu-lampu. Nah, itu kaki dian. Bukan Dian hairstylist ya, temannya si Livi, bukan. Masa kakinya yang itu diambil, puntung dong. Kaki dian itu yang itu ya. Apa sih menorah kalau bahasa itunya, bahasa Ibrani? Menorah apa Ibrani apa Yunani? Ya udah, bahasa Alkitab. Itu menorah namanya, kaki dian. Nah, dibilang gini, kaki dian merupakan lambang kehadiran Tuhan. Kalau kita tidak segera bertobat, Tuhan akan meninggalkan kita. Karena kan itu lampu kan. Kalau lampu itu diambil kan jadi gelap, nggak bisa lihat apa-apa. Artinya gini, jaminan untuk masuk dalam hidup yang kekal dalam Kristus jadi hilang kalau diambil. Mau serajin apapun nantinya kita melayani Tuhan, tapi kalau enggak mau bertobat, enggak ada gunanya rajin-rajinnya kita itu. Enggak ada gunanya. Fokus kita itu harus tetap mempermuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Kok lu udah nggak kelihatan lagi sih gereja? Sibuk, tapi dulu rajin, dulu nggak sibuk. Kan minta kurang kerjaan kan? Berarti lu ke gereja ngisi waktu doang gitu. Cuma ngisi waktu doang. Ya pas kalau nggak sibuk gua ke gereja deh. Sama kayak ini tau nggak sih? Ada orang nih ngelamar buat kuliah. Lu kuliah apa? IT. Lamar tuh ke BINUS, ditolak. Ya udahlah, nggak bisa IT, dokter aja. Ditolak lagi. Ya udah pindah deh ke mana? Akuntansi, ditolak. Manajemen, ditolak. Gimana nih semua ditolak? Ya udahlah. Jadi
hamba Tuhannya aja kuliah STT, oh diterima. Ya kan apa ya? Jadi kayak kelas rendah banget gitu loh sekolah teologi. Kayak tempat buangan orang-orang yang nggak diterima tempat lain. Itu banyak terjadi kayak gitu. Jadi lu ikut Tuhan hanya untuk ngisi waktu. Dan semuanya akan terbukti lewat waktu. Ya kayak tadi, uang nggak pernah bisa merubah orang. Uang nggak pernah bisa. Tapi uang mampu menunjukkan sifat asli orang itu. Dulu rendah hati dia, dulu nggak sombong. Ya apa yang mau disombongin? Uangnya nggak ada. Tapi ketika uangnya ada, baru gimana? Kemarin jalan kemana? Ke Pik 2 ya? Kemarin gua juga jalan situ ke Singapura, cuma buat pipis, abis itu pulang lagi gitu. Kayak gitu. Mewah ya. Kita makan siangnya di Eropa, di kantin sebelah Menara Kolosium itu. Begitu juga yang mulai menjauhi Tuhan karena pergaulan. Dulu lu selalu sempetin waktu buat baca Alkitab, tapi karena pergaulan, capek ya. Abis main atau apa, capek ya. Terus dulu rajin doa pribadi, sekarang kayaknya nongkrong di mana lagi antar pergaulan. Termasuk dulu lu rajin ke gereja, lu jadi nggak ke gereja lagi. Lo patokannya ke gereja berarti rohani bagus dong? Ya enggak jadi patokan. Tapi lu di mana mau dapat masukan firman Tuhan kalau bukan di gereja? Ya cuma bisa ke gereja gitu. Coba ingat, dulu ketika kalian memutuskan untuk ke gereja, untuk aktif ke gereja, untuk katanya mau cari Tuhan, alasannya apa? Dulu, kenapa lu memutuskan untuk ke gereja? Kenapa lu memutuskan untuk Kristen? Alasannya apa? Coba lu ingat. Kalau udah ingat, sekarang gimana? Alasannya masih sama apa enggak? That's why kenapa Tuhan negur jemaat di Efesus, lu telah meninggalkan kasih lu yang semula. Dulu Tuhan seneng lihat lu ke gereja, Tuhan nggak seneng lihat lu ke gereja. Motivasinya berubah. Nggak tahu apapun nih motivasinya. Ada channel bisnis kah mungkin? Apakah ada yang bisa korupsi kah mungkin? Atau adakah gebetan yang sedang lu incer kah? Bagus sih kalau masih belum berubah ya motivasinya. Tapi kalau sudah berubah ke arah yang jelek, maksudnya kalau motivasi berubah ke arah yang lebih baik, it's okay. Tapi ke arah yang negatif, segeralah bertobat. Mumpung Yesus belum datang. Yesus masih santai. Ya nggak santai juga sih. Kalau waktunya Tuhan beda sama kita ya. Mungkin Yesus sudah perjalanan, tapi kan satu harinya Tuhan 1000 tahunnya manusia nih. Kan agak gimana ya? Mungkin Yesus sudah dalam perjalanan, cuma belum nyampe gitu ke sini. Apa sih yang bikin orang susah bertobat? Bertobat tuh gampang. Lu mau tobat nggak lu? Mau, tapi nggak pernah bertobat. Cuma sampai mau. Kenapa sih orang jadi susah bertobat? Kebanyakan tuh orang susah bertobat karena nggak bisa terima teguran, nggak bisa terima kalau lu tuh salah gitu loh. Susah banget gitu. Kita punya teman satu yang sebelumnya yang doyan nyanyi, tapi kalau ditegur nggak bisa. That's why kenapa skillnya nggak pernah naik, nggak pernah mau terima. Dia nggak pernah mau terima kalau bilang, suara lu agak pitchy di situ. Pitchy halus loh, nggak bilang fals, tapi nggak terima. That's why berapa kali pun dia mendaftar di Indonesian Idol pasti ditolak di babak seleksi. Bener-bener falas, nggak pernah mau terima teguran, mau gimana gitu loh. Gua udah cerita kan, dulu gue bercandanya parah. Gue kalau bercanda tuh, kalau nggak mukul badan, geplak pala. Kalau bukan karena gue ditegur sama leader gue dulu, gue masih kayak gitu kayak nyampe sekarang. Bayangin gue nggak mandang umur, orang yang 30 tahun lebih tua dari gue keplak kepalanya. Dan gue nggak tahu kalau itu salah. Masalahnya gitu, gue nggak tahu itu salah. Begitu ada yang negor, ternyata salah. Akhirnya belajar. Gue bertobat gitu. Gue bertobat dan gue nggak akan lakuin itu lagi. Jadi kenapa banyak orang nggak bisa bertobat? Alasan paling simple, alasan paling banyak adalah karena orang ini nggak mau terima teguran. Buat dia nggak ada satupun manusia yang layak untuk menegur dia, kecuali Tuhan. Kalau Tuhan yang negor kita langsung, mati kita. Itu sebabnya kenapa ada hamba Tuhan. Ya untuk negor. Dari zaman dulu, raja-raja itu yang negor siapa? Nabi, bukan Tuhan. Kayak Tuhan ngomong kayak, misalnya gini, misalnya gue udah senewan nih misalnya, sama si Jenny, gue senewan banget nih. Misalnya gitu, kalau gue dalam keadaan gue senewan, gue langsung negor orang bersangkutan, pasti sakit hati. Karena keluar semua apa yang mau gue ucapin. Ya kan? That's why kenapa ada caranya. Caranya gini. Nih, kamu kasih tau Jenny deh. Jangan kebiasaan kayak gitu. Lagi ibadah kuese. Kayak gitu misalnya. Tapi kan Nih begitu nyampein ke Jenny, kan nggak seperti gua mau nyampein. Gua nyampein akan dengan penuh emosi.
Neka paling ngomong, Jen, lu tuh jangan suka WC, jangan marah tuh, kayak gitu, beda kan? Beda kan? Bayangin kalau Tuhan selalu negor kita langsung dalam emosinya yang lagi meluap. Jenny, langsung tengkorak doang hilang. Langsung, karena kan Tuhan Maha Kuasa kan, kalau Tuhan punya emosi yang langsung dikeluarin, matang kita. That's why kenapa ada hamba Tuhan. Bukankah hamba Tuhan perwakilan Tuhan? Ya kan? Kalau kita nggak mau dengerin hamba Tuhan, ya siapa lagi yang mau lu dengerin? Siapa lagi yang mau lu denger? Tapi gini, kenapa orang-orang banyak yang nggak bisa terima teguran? Itu sedikit banyak juga karena didikan dari gereja sebelumnya. Didikan dari gereja-gereja, dari pemimpin-pemimpin gereja yang ada gitu loh. Rangkul aja udah. Rangkul, dia salah nih. Tapi dia udah matahin tripod gue dan gak ganti rugi. Gue mau cerita orang nih. Dia kami rangkul aja, bagaimanapun dia saudara seiman gitu. Rangkul gitu. Akhirnya dirangkul, dipiting tapi gitu. Balikin ya gitu. Gitu. Jangan tegur dengan keras, nanti dia malah pindah gereja, nanti dia akan keluar dari gereja gitu. Tegur dengan kasih. Kan gara-gara itu didikan kenapa orang jadi mentalnya lemah kan? That's why kenapa ada orang dibilang apa? Lu main bassnya tuh aduh kurang bagus. Ngomongnya gitu, kurang bagus. Di mana sakitnya kalau ngomong kayak gitu? Enggak kan? Tapi ada orang tersinggung gara-gara ngomong gitu. Apa? Kurang bagus. Sakit hati, nggak mau ke gereja. Tapi ada orang yang sampai, lu main bass goblok banget sih, gitu aja nggak bisa, lu santai aja dia. Oh gitu, sorry ya, santai aja. Kenapa? Didikan dari awal lu memelihara yang lemah-lemah, yang ya akhirnya lu lemah. Gitu. Jujur ya, gua mau dikatain anjing, dikatain monyet segala macam, nggak mempan. Udah terbiasa gitu. Terbiasa di mana? Lagi macet-macetan, naik motor di kereta, terabas dikit, wah anjing, kayak gitu kan. Di kepala gua ketika dibilang, wah anjing, di kepala gua tuh Chihuahua, Pomerian, jadi lucu, berarti gua lucu gitu. Kayak gitu. Itu caranya biar lu nggak marah kalau dikatain anjing. Iya kan? Jangan ditegur, lu harus tegur dengan kasih. Kayak Yesus penuh kasih. Yesus negor para orang Farisi apa? Keturunan ular beludak. Kurang kasar apa Yesus itu? Itu Yesus udah bohwat, maksudnya. Yesus nggak selalu begitu, tapi udah bohwat, udah kesel banget gitu. Lihat contohnya Yesus. Lihat ketaatan yang Yesus kasih lihat nih. Matius pasal 26 ayat 39. Ketika Yesus di Taman Getsemani, sebelum dia diserahkan, sebelum dia dihianati, dibilang gini, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Ini sambil ketakutan loh Yesus. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, kalau boleh, kalau bisa gitu, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Cawan, gambar maksudnya gini, kayak ini kalau gua minum, semua musibah, semua murka, semua hukuman gua yang tanggung, seolah-olah kayak minuman racun. Kalau bisa ini lalu dari gua, kalau bisa gua nggak minum ini. Tapi Yesus bilang apa? Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus benar-benar taat. Dia nego sama Tuhan. Bedanya nih kasusnya bukan seperti Abraham yang nego kayak Abraham tentang Sodom dan Gomora. Enggak, ini udah harga mati. Tapi Yesus tetap kayak, dia kan manusia 100% kan. Dia udah ngebayangin, nanti gua dipukul, muka gua ditonjok, besok badan gua dicambuk, bikin sakit bukan main. Dan Yesus bilang, Bapak, kalau bisa, ada cara lain nggak buat mati yang lebih enak gitu? Ditembak, dipancung mungkin kan langsung mati nih. Tapi jangan kehendak gue yang jadi, kehendakmu yang jadi. Dulu gue pernah ngomong gini sama Livi. Kita nih orangnya belum ada barangnya, planningnya udah banyak gitu. Kayak soal gereja belum ada nih di otak gue. Ntar kalau ada gereja gue begini, ada panggungnya begini, alat musiknya begini, bangkunya, gue udah mikirin itu semua. Barangnya belum ada. Emang dari dulu iman gue gede banget sih emang gitu. Dulu gue pernah dan kita berdua nih belum punya anak, tapi udah mikirin ntar anaknya tuh gimana gitu. Dan gue pernah ngomong, ada satu sisi di mana gue agak hopeless tentang anak. Hopeless, maksudnya hopeless tuh kayak gini, kayak gue sampai ngomongin sama Livi, tapi gue cuma sekali doang ngomong kayak gitu. Cuma sekali gue bilang yang
seandainya Tuhan nggak kasih kita anak, kita masih tetap mau pelayanan kayak gini nggak? Masih mau percaya sama Tuhan? Gue ngomong gitu sama Silvi, kita udah planning banyak banget. Ntar kalau punya anak, gue nggak bakalan gue beli mainan mobil-mobilan, robot, nggak. Gue bakal belinya tuh meja Lego, meja yang tengahnya bolong, dalamnya ada Lego-Legonya, terus ada papan Lego yang bikin. Gue udah pikirin itu semua. Gue bakal beli kolam isi air sama bola-bola pakai perosotan. Gue udah pikir banget. Tapi ada satu hari di mana gue hopeless, gue kayak pasrah gitu. Gue tanya dia sama dia, cuma gue nggak tahu. Kamu masih ingat gak aku pernah ngomong kayak gitu? Kalau Tuhan nggak kasih kita anak, masih mau percaya sama Tuhan? Gue ngomong gitu doang. Makanya gue benci banget sama ada orang-orang yang orang Kristen lagi bilang, aduh, anak gue susah diatur, anak gue, ada banyak orang pengen punya anak nggak bisa punya anak. Dan itu anak ada juga kan hasil ulah lu juga, ya dong. That's why kenapa gue paling gak suka orang kayak gitu. Belum punya anak, minta punya anak. Begitu punya anak, semua kesalahan dia dilimpahkan ke anak. Kenapa telat? Ini anak gue nih. Kenapa ini gak selesai? Ini anak gue nih, semua anaknya. Iya, ngurusin anak emang susah, gue tahu. Tapi kan ini hasil lu berdua gitu loh. Ini hasil lu juga. Waktu anak ini lahir, lu seneng tuh. Kenapa anak lu rada gedean, lu salah-salahin anak lu terus? Kayak gitu loh. Taat sama Tuhan. Yesus tuh nunjukin ketaatan bukan saja karena berkat. Yesus taat bukan cuma karena berkat, tapi melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mau enak, mau nggak enak, Yesus taat. Pelayanan Yesus mana pernah sih semuanya enak, dipuji-puji terus? Mana sih? Yesus pernah pengen dijorokin ke jurang. Yesus pernah pengen ditangkap di tempat. Yesus pernah pengen dilempar batu. Sampai akhirnya dia dihianati, dipukul, disalib. Dia taat. Nah, kita gimana? Dibentak dikit nggak mau ke gereja. Ada temen yang lebih asik nggak ke gereja. Ada masalah baru muncul di gereja. Masalah selesai nggak ke gereja lagi. Ini klasik banget nih. Dimanapun gue melayani dari dulu, udah, Wan. Aduh, udah nggak usah. Gitu aja terharu. Dan maksudnya ini masalah klasik dimanapun terjadi. Tapi gini, jangan sampai terlambat dalam arti kata gini loh. Jangan sampai ketika semuanya sudah enggak respect lagi sama kita, kita baru nyari orang-orang ini, dan orang-orang ini udah enggak, ya udah bodo amat. Jangan sampai seperti itu. Karena kalau kita sampai ngelakuin itu, dibentak nggak ke gereja, ada teman lebih asing nggak ke gereja, ada masalah baru datang ke gereja, selamat, udah jadi mainannya iblis. Hati-hati. Kita hidup berkomunitas bukan untuk cari yang enak-enak. Enggak, kita hidup berkomunitas supaya hidup kita lebih kuat. Ada support system. Ketika kita diberkati, ini orang-orang ikutan senang. Kagak malak ya, sama ikutan senang gitu. Tapi ketika kita jatuh, orang ini yang bakal ngangkat kita. Itu gunanya komunitas, bukan soal asik nggak asik gitu. Ini udah akhir zaman, Bapak Ibu. Yesus tuh datang lagi pada saat yang nggak disangka-sangka. Kita nggak tahu, siapa tahu lagi mandi, tuh hilang gitu. Ya gue telanjang nih, enggak lah, maksudnya gue juga nggak tahu caranya gimana. Pokoknya bisa aja kita lagi mandi, tuh hilang gitu. Daun mana daun, gak gitu kan. Nggak disangka-sangka soalnya. Ya kalau kita nggak pelihara iman kita supaya berkenan di hadapan Tuhan, ya kita nggak ada jaminan masuk surga. Surga memang bukan tujuan utama ya. Ingat ya, sejak awal manusia diciptakan bukan untuk di surga. Sejak awal manusia diciptakan untuk di bumi. Makanya kenapa doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tapi kenapa di bumi kayak neraka? Karena manusianya. Biasanya kenapa di mana kita ada, harusnya kita bisa menghadirkan kerajaan surga di bumi. Itu doanya Yesus. Jadi jangan garap-garap, Tuhan bawa gua ke surga. Jangan, tempat kita di bumi. Surga itu tempatnya Bapa itu gede banget gitu loh. Literally gede banget. Jangan ngarepin gitu. Surga itu cuma bonus kalau kita diajak ke surga, ya puji Tuhan. Ada yang dibawa naik turun surga bolak-balik, ya silakan. Gua sih belum pernah. Tapi kalau gue sampai dibawa Tuhan ke surga, gue bilang sama Tuhan, Tuhan jangan bawa ke gue ke dunia lagi Tuhan. Enak di surga. Ngapain gue ke dunia lagi? Gak setrikaan. Ngapain? Surga itu emang bukan tujuan utama manusia yang percaya sama Kristus. Tapi tujuan utamanya adalah di mana Kristus ada,
Di situ kita ada. Ya Kristusnya mau ada di surga, kita pun di surga. Tapi kalau Kristus membuat bumi yang baru, ya kita pun di situ. Terserah. Pokoknya Kristus ada di situ dan kita berkenan sama Dia, kita ada di situ. Itu tujuannya. Jangan, bukan soal surga apa neraka. Basi banget kayak gituan. Tujuan utama kita adalah hidup bersama dengan Kristus. Makanya kadang ini gue bocorin dikit ya. Makanya kadang gue pernah berdoa supaya kalian kena masalah, supaya inget sama Tuhan. Kadang-kadang hidup terlalu mulus tuh membuat kita lupa sama Tuhan, tau nggak? Gue kadang-kadang berdoa kayak gitu. Yang hatinya mulai kendor dari Tuhan, hati-hati, kalian sedang dipermainkan sama iblis. Hati-hati. Minggu lalu gue ngomong sama Ciwix, someday ketika kalian dapat pacar, cuma satu doang. Someday ketika kalian punya pacar, dapat pacar, tapi pacar kalian malah membuat kalian tambah jauh dari Tuhan, putusin. Itu jebakan iblis. Someday ketika ada pacar kalian membuat kalian jauh dari Tuhan tuh gini. Ketika kalian diperhadapkan untuk berbuat sesuatu yang sebenarnya dilarang sama Tuhan, disitulah kalian sedang dibawa jauh dari Tuhan. Di situ melakukan apa yang dilanggar, melakukan apa yang dilarang sama Tuhan, di situ kalian sedang menjauh dari Tuhan. Gak apa-apa lah, kan udah cinta gitu, sama aja, cuma gini doang ya. Putusin. Daripada lu putus hubungan sama Tuhan, ayo, that's why kayak gitu. Percaya Tuhan mampu melengkapi hidup kita dengan semua yang kita butuhkan. Filipi 4 ayat 19 bilang gini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita diberkati Tuhan, patokannya kekayaan dan kemuliaan dari Tuhan. Seberapa kaya Tuhan? Gue kasih tahu nih. Seberapa kaya Tuhan? Tuhan itu kayaknya tinggi banget standarnya. Sampai mana? Tuhan kalau sampai jual bintang yang paling jelek satu semesta ini nggak ada yang sanggup beli. Kamu jadi kayak Indonesia ya? Ntar gue bikin itu loh, meme lagi loh. Ngikut aja. Tuhan jual satu bintang paling jelek, satu semesta nggak ada yang bisa beli. Sekaya itu Tuhan. Sekaya itu. Jadi kalau lu cuma soal minta berkat, itu hal gampang. Urusannya apa? Tinggal urusan bagaimana lu punya hubungan yang baik nggak sama Tuhan. Gue banyak dibantu temen gue dalam hal ekonomi ya. Gue banyak dibantu sama temen lo. Temen. Gue pernah minjem duit yang bahkan sampai nominalnya tuh bener-bener ini terbesar sepanjang gue pernah minjem duit. Tapi kenapa temen gue mau kasih pinjam? Hubungan gue sama dia percaya sama gue. Ya mungkin gue bisa telat balikin, tapi gue tetap balikin. Sampai gue kaget ada satu temen gue yang ngebantu gue bayar sesuatu lah, adalah dulu kan terikat banget sama gituan. Dia bantu, dia kasih gue 6 bulan buat balikin duitnya, tapi karena tersendat, akhirnya 8 bulan apa 9 bulan gue baru bisa lunasin. Tahu apa yang dia bilang? Dia bilang gini, selamat, utang lu udah lunas, dan selamat juga lu orang pertama yang melunasi hutangnya ke gue. What? Gue bilang, selama ini banyak pinjam duit sama gue, tapi yang baru, yang pernah ngelunasin cuma lu doang. Itu pentingnya nama baik, tau gak sih? That's why bener kata Amsal, nama baik lebih berharga daripada harta benda. Nama baik, kita dipercaya apa enggak? Itu standarnya kita. Sekarang kalian coba jawab sendiri deh. Kalian percaya sama Tuhan nggak? Jawab sendiri aja dalam hati. Percaya nggak kalian sama Tuhan? Diberkati atau tidak diberkati, kalian mau tetap percaya sama Tuhan apa enggak? Ada teman banyak atau kesepian tanpa teman, kalian mau tetap percaya nggak sama Tuhan? Istri menyenangkan atau ngeselin, mau tetap percaya nggak sama Tuhan? Suami rese atau suami baik, mau tetap percaya nggak sama Tuhan? Biar adil ya. Jadi gue sebut, masih mau percaya apa nggak? Dikasih anak atau nggak dikasih anak, tetap mau percaya nggak sama Tuhan? Percayalah secara penuh sama Tuhan tanpa syarat
Yesus pun nembus dosa manusia itu nggak pakai syarat. Nggak pakai syarat. Gue nggak peduli lu percaya sama gue apa enggak. Gue tebus dosa lu semua. Tapi untuk hidup dalam perkenanan Tuhan, ada syaratnya. Pikul salib, sangkal diri, pergi jadikanlah semua bangsa murid Kristus, baptislah mereka, ajarlah mereka, hidup jadi saksi Kristus. Itu syarat-syaratnya kalau mau hidup dalam perkenanan Tuhan. Kalau ngomong dosa lu udah ditebus apa enggak? Udah. Semua dosa manusia sudah ditebus. Tapi untuk masuk dalam perkenanan Tuhan, ada syaratnya, bos, ada harganya. Keselamatan itu gratis. Tapi keselamatan itu masih berlaku atau sudah expired, itu kita yang nentuin sendiri. Semoga ini bisa jadi salah satu habit kita sebagai pengikut Kristus yang bisa membuat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Yuk kita doa.